Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan belajar mengenai materi neoplasia. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman, supaya semuanya diberkahi Allah dan diberikan kelancaran untuk memahami materi. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini sebelumnya kita harus mengetahui tujuan pembelajaran mengenai materi ini. Yang pertama adalah kita harus mengetahui mengenai apa itu perubahan sel. Kemudian kita mengulas kembali terkait dengan apoptosis dan nekrosis. Insya Allah teman-teman sudah paham. Kemudian kita akan mengupas terkait dengan neoplasia yang pada prinsipnya dibagi menjadi benigna dan maligna. Kemudian kita akan belajar mengenai klasifikasi tumor. Dan yang terakhir kita akan belajar mengenai tingkatan tumor. Perubahan sel. Yang pertama kita akan belajar atrofi. Tetapi sebelumnya kita harus memahami dulu bahwa di dalam biologi sel dan patofisiologi adaptasi seluler itu akan mengacu pada perubahan yang akan dibuat oleh sel sebagai respon terhadap perubahan lingkungan yang merugikan ataupun perubahan lingkungan yang bervariasi. Adaptasi mungkin akan bersifat fisiologis yaitu normal, kemudian akan juga bersifat patologis yang bermakna abnormal. Ketika kita berbicara tentang perubahan sel, pada prinsipnya ada 4 jenis adaptasi morfologi pada sel. Yang pertama adalah atrofi, kemudian hipertrofi dan hiperplasia serta metaplasia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan atrofi. Atrofi itu apa? Atrofi itu adalah penurunan ukuran sel. Bisa disebabkan karena adanya perkembangan, contohnya adalah organ timus. Timus ini pada saat kita itu tumbuh dan berkembang, dia akan mulai mengecil secara ukuran. Nah, mengapa kelenjar timus itu dapat mengecil? Kelenjar timus itu sebenarnya akan menyusut secara perlahan ketika kita masuk ke masa puber dan kemudian tergantikan oleh lemak. Saat anak-anak dan remaja, kelenjar timus itu akan lebih aktif dan ukurannya akan lebih besar. Namun, ketika seseorang bertumbuh besar, kelenjar ini justru akan mengecil. Kemudian, yang kedua itu adalah disuse atau biasanya terjadi apabila pada seseorang yang dia itu patah tulang ataupun dia tidak bisa bergerak ya, entah itu karena stroke ataupun yang lain, sehingga tidak pernah digunakan tulang ataupun otot kakinya, maka ukurannya itu akan mengecil karena tidak pernah atau jarang sekali digunakan. Nah, pada saat kita membahas hal ini, maka kita akan mengetahui bahwa perubahan ukuran timus ketika dia itu berubah menjadi ukurannya lebih kecil pada saat kita itu pubertas, itu merupakan perubahan yang menjadi adaptasi fisiologis, sedangkan ketika otot ataupun tulang itu mengecil karena tidak digunakan karena entah kecacatan ataupun karena dia itu tidak bisa bergerak ataupun yang lain dalam waktu yang lama, maka itu adalah adaptasi fisiologi, adaptasi sel yang bersifat patologis. Perubahan sel yang kedua yaitu hipertrofi. Hipertrofi itu adalah peningkatan ukuran sel karena adanya peningkatan protein pada intraseluler. Nah,
peningkatan ukuran sel ini biasa kemudian kita kenal karena akibat sering digunakan. Misalkan pada saat exercise itu adalah penggunaan otot-otot yang sering digunakan, maka otot itu akan membesar. Tentu saja hal ini merupakan perubahan secara fisiologi atau perubahan normal. Yang berikutnya adalah misalkan pada pasien hipertensi atau dia itu memiliki tekanan darah tinggi, maka kita akan menemukan ukurannya, ukuran pada otot jantungnya itu ataupun pada pembuluh darahnya itu cenderung dia itu akan lebih besar. Karena apa? Karena pada penderita hipertensi otot jantung itu akan bekerja lebih keras, lebih ekstra dibandingkan pada pasien yang normal tension, seperti itu. Ya, perubahan yang kedua itu adalah hyperplasia atau peningkatan jumlah sel. Nah, peningkatan jumlah sel itu bisa terjadi secara fisiologis maupun patofisiologis. Kalau fisiologis itu contohnya pada sumsum tulang, karena sumsum tulang itu sebagai penghasil sel darah, baik sel darah merah, sel darah putih, ataupun keping-keping darah. Yang patofisiologis misalkan pada kondisi ketidakseimbangan hormonal yang terjadi pada wanita, sehingga bisa menstimulus adanya peningkatan jumlah sel pada dinding rahim yang kemudian biasa mengakibatkan kondisi penebalan dinding rahim. Nah, gejala penebalan dinding rahim itu misalkan adalah ketika seseorang wanita itu dia menstruasinya menjadi lebih berat ataupun lebih lama dibanding biasanya, atau dia memiliki siklus menstruasi yang lebih pendek dari 21 hari sebagai angka minimal normalnya seseorang itu mengalami menstruasi ke menstruasi yang berikutnya. Nah, penebalan dinding rahim itu biasanya disebabkan karena ketidakseimbangan hormon di dalam tubuh. Kemudian, kondisi ini itu sebenarnya bukan kondisi yang berbahaya, tetapi ketika tidak ditangani maka dia akan mengakibatkan kondisi yang berbahaya. Jadi seorang wanita itu mesti aware terhadap menstruasi dan siklus menstruasinya. Yang berikutnya adalah metaplasia. Metaplasia itu adalah perubahan yang reversibel, suatu jenis dari sel dewasa yang akan digantikan oleh jenis sel dewasa lainnya. Sebenarnya tujuan dari metaplasia itu adalah menggambarkan proses adaptasi atau dampak perlindungan terhadap suatu sel. Nah, contohnya adalah ketika sel tersebut itu menjadi metaplasia karena dia berespon terhadap iritan yaitu asap rokok. Nah, metaplasia sendiri merupakan respon terhadap cedera atau iritasi yang kontinu yang menghasilkan peradangan kronis pada jaringan. Dengan kemudian sebuah sel itu mengalami metaplasia, maka sel-sel tersebut akan lebih mampu bertahan terhadap iritasi maupun peradangan kronik dan akan dengan cara menggantikan jaringan yang semula, seperti itu. Nah, yang terakhir, yang kelima, itu adalah perubahan sel yang disebut sebagai displasia. Apa sih displasia itu? Jadi displasia itu merupakan perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal, tetapi belum tentu bersifat kanker gitu ya. Nah, displasia itu juga bisa diartikan sebagai tahapan perkembangan sel yang sifatnya berada di antara sel sehat dan sel kanker. Perubahan itu meliputi perubahan ukuran sel, perubahan kemudian bentuknya,
serta perubahan pengaturan dari sel tersebut. Perubahan yang kemudian dikenal dengan atypical hyperplasia itu biasanya dikenal sebagai kondisi prekanser. Contohnya misalkan atypical hyperplasia pada sel payudara. Itu adalah kondisi di mana sel-sel di dalam payudara seseorang itu mengalami pertumbuhan yang tidak wajar dan kemudian akan mengembangkan pola yang tidak biasa seperti normalnya terjadi pada payudara wanita. Pertumbuhan sel-sel payudara akibat hiperplasia atipikal itu bisa meningkatkan resiko kanker payudara. Itulah mengapa kondisi pada sebuah sel yang mengalami atypical hyperplasia itu sering kemudian sudah di-judge atau kemudian diputuskan sebagai kondisi pre-cancer. Apoptosis, teman-teman pastinya masih ingat apa itu istilah apoptosis, jadi kita hanya mengulang sedikit terkait dengan apoptosis. Apoptosis adalah kematian sel yang terprogram yang bertujuan untuk mempertahankan kestabilan dari populasi sel. Nah, kegagalan pengaturan apoptosis itu dapat mengakibatkan sel itu menjadi membelah tanpa terkendali yang kemudian disebut sebagai kanker. Itulah mengapa apoptosis itu sangat penting. Karena salah satu fungsi dari apoptosis adalah untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, peningkatan apoptosis itu akan kemudian kita kembangkan sebagai sebuah upaya untuk terapi kanker. Bisa kita lihat pada slide ini bahwa apoptosis itu akan distimulus oleh sinyal-sinyal fisiologi yang kemudian akan dikontrol prosesnya melalui sinyal-sinyal seluler, di mana apoptosis ini akan berhubungan dengan jaringan rusak tanpa kemudian melalui proses peradangan, kemudian adanya integritas pada struktur sel yang tidak diperlukan, serta akan mengaktifasi jalur kematian sel, yang mana hal ini akan bergantung pada ATP. Pada umumnya, apoptosis ini tidak menimbulkan konsekuensi apapun pada siklus sel. Baik, berikutnya kita akan mengulang kembali terkait dengan nekrosis. Nekrosis itu adalah lawannya dari apoptosis. Tentunya teman-teman masih ingat materi kita yang kemarin gitu ya. Kemudian nekrosis merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Nekrosis akan disebabkan oleh faktor-faktor eksternal maupun faktor internal gitu. Teman-teman masih ingat faktor eksternalnya, contohnya seperti infeksi, racun, trauma, ataupun yang lainnya. Nah, teman-teman, kita lihat bahwa nekrosis itu merupakan kematian dini dari kelompok sel yang kemudian secara patofisiologi itu akan adanya disebabkan karena adanya stimulus ataupun penyakit gitu ya, ataupun cedera. Nah, proses ini dimediasi oleh faktor-faktor ekstraseluler. Teman-teman bisa bandingkan gambar sebelumnya dengan gambar di slide ini. Kita bisa melihat perbedaan mendasar terkait dengan apoptosis dan nekrosis. Nah, pada nekrosis akan terjadi pembengkakan retikulum endoplasma dan mitokondria. Kemudian akan terjadi luka yang semakin progresif gitu ya. Kemudian pada akhirnya akan terjadi pemecahan dari membran plasma, organel-organel, inti sel,
semuanya akan terburai, tumpah gitu. Itu yang kemudian disebut sebagai nekrosis. Nah, nekrosis sendiri itu berkaitan dengan adanya peradangan yang positif. Kalau apoptosis kan tidak ada peradangan. Kemudian adanya kerusakan jaringan sekunder, kemudian juga disertai adanya pembengkakan dan kemudian adanya disintegrasi struktur seluler. Kemudian adanya jalur yang abnormal, yaitu jalur yang tidak tergantung oleh adanya ATP. Pada kondisi jangka panjang, peradangan dan penurunan suplai darah akan mengakibatkan kematian jaringan yang kemudian kita kenal gangren. Contohnya misalkan pada kasus infark cerebral ataupun penyakit infark miokard. Apa itu neoplasma? Neoplasma itu artinya pertumbuhan baru. Berasal dari kata neo yang artinya baru dan plasia berarti pertumbuhan atau pembelahan. Jadi neoplasia itu mengacu pada pertumbuhan sel yang baru yang mana sel tersebut itu berbeda dari pertumbuhan sel-sel di sekitarnya yang normal. Neoplasma itu sinonim ya, atau sering disebut istilahnya sama dengan tumor. Tumor itu arti secara harfiah disebut sebagai pembengkakan. Asal kata tumor itu biasanya digunakan pada saat kita berbicara inflamasi atau peradangan, di mana tumor itu merupakan salah satu tanda dari terjadinya inflamasi. Namun, pada saat sekarang, penggunaan istilah tumor itu lebih cenderung menuju ke neoplasma. Nah, di kedokteran ataupun di ilmu kesehatan sendiri itu terdapat sebuah ilmu yang fokus untuk mempelajari terkait dengan tumor. Ilmu itu disebut sebagai onkologi. Karena onko sendiri itu artinya adalah tumor. Sehingga kita bisa pahami bahwa neoplasma, kita ulang lagi, merupakan adanya massa jaringan yang abnormal, yang mana dia tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal, dan tumbuh terus-menerus meskipun rangsangan yang menimbulkannya itu telah hilang. Si sel neoplasma itu akan mengalami transformasi, oleh karenanya mereka terus-menerus membelah. Jadi kita bisa lihat di slide ini gitu ya, bahwa neoplasma itu adalah pertumbuhan abnormal dari sel yang mana dia akan terus bertahan meskipun stimulusnya itu sudah dihilangkan. Nah, pertumbuhan sel ini itu lolos dari mekanisme pengaturan normal. Pada saat kita berbicara neoplasma, maka kita akan mengenal ada dua macam neoplasma, yaitu benigna dan maligna. Benigna itu jinak dan maligna itu ganas. Kanker itu biasanya merupakan neoplasma yang maligna atau neoplasma ganas. Tumor itu tadi sudah kita sebutkan ya di slide sebelumnya, biasanya digunakan untuk sebagai istilah lain dari neoplasma, meskipun sebenarnya kalau misalnya kita lihat secara terminologi, tumor itu artinya massa atau pembengkakan. Nah, massa adalah pembengkakan, peningkatan ukuran yang dapat bersifat neoplastik atau non-neoplastik. Non-neoplastik ini disebabkan karena adanya pembengkakan karena peradangan. Berikutnya adalah neoplasma benigna atau neoplasma jinak.
Nah, neoplasma jinak itu merupakan kumpulan sel yang dia itu tumbuh kemudian sebagai massa padat gitu ya. Kemudian dia itu tetap berada di tempatnya dan tidak mobile. Nah, benigna sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk tumor jinak, yaitu tumor yang dia itu tidak akan menginvasi jaringan sekitarnya, sehingga tidak menyebabkan adanya penyebaran. Jenis yang kedua itu adalah neoplasma maligna. Teman-teman bisa ngelihat dari gambar di sebelah kanan. Nah, neoplasma maligna itu sebenarnya merupakan istilah untuk kanker atau kemudian disebut sebagai tumor ganas. Maligna ataupun ganas itu mengacu pada sifat penyakit di mana sekelompok sel itu tumbuh unkontrol atau tidak terkendali, kemudian menginvasi dan merusak jaringan di sekitarnya, dan kadang-kadang dia itu bisa spreading gitu, bisa menyebar, atau kemudian kita sebut istilahnya itu metastasis, yaitu menyebar ke lokasi lain di dalam tubuh melalui saluran getah bening. Bagaimana tumor itu tumbuh dan berkembang? Pada dasarnya, kalau misalnya kita lihat bahwa tumor itu berkembang, itu pasti selalu ada perubahan pada DNA-nya. Karena DNA itu sebagai blueprint dari bagaimana sel itu kemudian bekerja dan bertindak. Nah, perubahan tersebut itu harus menyebabkan perubahan dalam pertumbuhan dan perilaku sel. Kemudian perubahan tersebut itu tidak harus mematikan, namun bisa diteruskan ke sel anak-anaknya. Nah, kemudian perubahan itu lebih dari satu gen. Gen yang bersangkutan itu merupakan onkogen atau gen penekan tumor. Kemudian perubahannya ya, jadi gen penekan tumor itu yang error gitu, sehingga tumornya itu justru jadi menjadi tumbuh. Kemudian urutan perubahan gen dari normal kemudian menjadi jinak kemudian berkembang menjadi ganas. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Yaitu faktor intrinsiknya berupa pewarisan genetik dan ekstrinsiknya itu berupa lingkungan sebagai key faktor atau faktor pengunci. Nah, teman-teman bisa lihat itu pertumbuhan dari tumor, bagaimana dia tumbuh dan berkembang. Di gambar sebelah kanan ya, pada yang pertama adalah itu disebut sebagai sel normal, kemudian terjadi perubahan DNA sehingga selnya kemudian menjadi abnormal. Sel yang abnormal tersebut mempengaruhi sel-sel di sekitarnya dan dia tumbuh secara unkontrol sehingga menjadi tumor jinak. Tetapi karena ada spreading, ada metastasis, maka tumor itu berkembang menjadi lebih cepat sehingga menjadi kanker. Clonality, perubahan pada gen yang mengatur pertumbuhan dan perilaku terjadi di setiap sel dan itu merupakan populasi monoklonal. Nah, kita bisa lihat ya di gambar yang bawah, itu normalnya terdapat sel A dan sel B, kemudian ketika dia berkembang menjadi kanker, selnya hanya tumbuh sebagai AA saja atau BBB saja. Nah, pada saat kita mempelajari pasien-pasien kanker, itu ditemukan secara evidence based dengan mempelajari G6PD. G6PD itu adalah glukos 6-fosfat dehidrogenase. Kekurangan G6PD ini itu biasanya berhubungan dengan gangguan genetik yang akan berefek pada sel darah merah, di mana sel darah merah itu berfungsi untuk membawa oksigen dari paru-paru ke jaringan
ke seluruh tubuh. Kekurangan dari enzim G6PD tersebut itu akan menyebabkan sel darah merah itu akan lebih mudah pecah atau lebih mudah mati secara prematur. Nah, dalam studi heterozigot yang mengandung G6PDA atau G6PDB, itu kita lihat pada gambar yang ada di bawah. Tumor pada orang-orang tersebut itu terdiri dari sel-sel yang semuanya itu hanya memiliki enzim yang sama, yaitu G6PD-AAA saja atau G6PD-BBB saja. Baik, seperti yang telah kita katakan sebelumnya, bahwa sel-sel jaringan normal yang susunannya terdiri dari enzim yang berbeda-beda, maka susunan enzim semua sel neoplasma ialah kurang lebih sama atau kemudian kita sebut sebagai uniform. Bagaimana kemudian sel neoplastik itu berbeda dengan sel-sel yang normal? Nah, perubahan ini terjadi dalam pengendalian pertumbuhan, seperti proliferasi maupun kematian sel. Kemudian ada juga faktor-faktor yang mengatur pertumbuhan dan respon seluler. Perubahan di dalam interaksi seluler itu meliputi pada sel-selnya maupun pada sel-sel stroma. Baik, berikutnya kita akan membahas terkait dengan kontrol pertumbuhan yang terjadi pada neoplasma. Jadi neoplasma sendiri pada dasarnya itu karena kekurangan atau hilangnya kontrol pertumbuhan normal pada sel. Seperti adanya peningkatan proliferasi sel, kemudian peningkatan proliferasi sel itu disebabkan karena seperti misalkan banyak sel yang masuk kepada siklus sel, sehingga siklus sel itu menjadi dipercepat, seperti itu. Kemudian sel itu telah merubah rentang hidupnya menjadi lebih pendek, ataupun perubahan dalam kematian sel yang kemudian bisa kita simpulkan sebagai adanya penurunan proses apoptosis di dalam sel tubuh, kemudian adanya modifikasi dari metabolisme sel, kemudian ada juga angiogenesis atau pembentukan sel-sel darah baru, kemudian adanya peningkatan ataupun justru penurunan reseptor faktor pertumbuhan, atau kemudian reseptornya justru yang telah dirubah. Kemudian juga adanya sintesis dari faktor pertumbuhan. Hal ini bisa terjadi karena adanya efek autokrin ataupun efek parakrin. Teman-teman kalau masih ingat pada saat kita belajar terkait dengan endokrin, itu teman-teman mestinya masih ingat bahwa autokrin dan parakrin itu adalah salah satu bentuk komunikasi antar sel. Kemudian yang berikutnya, adanya kelebihan atau modifikasi dari protein yang mengontrol pertumbuhan. Contohnya yaitu onkoprotein. Baik, berikutnya perbedaan antara tumor jinak dengan tumor ganas atau antara neoplasma benigna dan neoplasma maligna. Perbedaannya bisa disebabkan karena ukurannya, bisa dilihat dari karakteristik pertumbuhannya, bisa disebabkan juga kita melihat dari adanya nekrosis ataupun pembuluh darahnya, kemudian fungsinya, serta apakah ada invasi atau metastasis. Pada dasarnya, karakteristik antara tumor jinak dan tumor maligna atau tumor ganas itu dari diferensiasi atau anaplasianya. Kalau pada benigna itu dia diferensiasinya baik, strukturnya sama dengan struktur jaringan asal. Namun kalau pada tumor ganas diferensiasinya tidak baik,
kemudian atau bahkan diferensiasinya tidak ada dengan anaplesia, kemudian strukturnya itu sering atopik. Nah, berdasarkan kecepatan pertumbuhan itu kalau tumor benigna itu biasanya progresif, lambat, bisa menjadi stasioner ataupun regresi, serta tidak ada gambaran mitosis patologik. Kalau pada maligna itu dia bervariasi dari lambat sampai cepat, sering banyak mitosis patologik. Nah, kemudian berdasarkan invasi lokal, itu kalau tumor benigna biasanya kohesif dan ekspansif, batasnya bisa tegas. Sedangkan kalau tumor ganas, invasif lokal, dan dia berinfiltrasi ke jaringan-jaringan sekitar. Kalau misal kita melihat dari metastasis, tumor benigna itu tidak ada metastasis. Kalau tumor maligna itu sering terjadi metastasis, makin besar dan makin jelek diferensiasinya, makin sering terjadi metastasis. Ketika kita melihat dari sudut pandang reaksi peradangan, benigna itu tidak terjadi peradangan, sedangkan maligna itu sering terjadi peradangan. Dan juga bisa menyebabkan kematian, itu kalau yang benigna hampir tidak pernah terjadi, kalau maligna justru sebaliknya hampir selalu terjadi kematian. Berikutnya kembali lagi terkait dengan displasia. Displasia tadi sudah kita bahas sebelumnya, merupakan perkembangan sel atau jaringan yang tidak normal tetapi belum tentu bersifat kanker. Displasia itu sering dikenal sebagai kondisi premalignan atau sebagai kondisi prakanker. Pada kondisi displasia biasanya terjadi peningkatan pertumbuhan sel, kemudian bisa atopik, bisa juga tidak atopik ya. Kemudian terjadi perubahan diferensiasi atau adanya gangguan dari diferensiasi. Serta range-nya itu bisa dari mulai ringan sampai berat. Kemudian lokasi-lokasi yang biasanya ditemukan adanya displasia adalah lokasi pada rahim, pada kandung kemih, dan pada daerah gaster ataupun lambung. Berikut gambar dari displasia, mulai dari normal, kemudian dia tumbuh jadi hyperplasia, kemudian apabila tidak tertangani menjadi displasia. Displasia itu baru prakanker. Namun apabila tidak segera ditangani dan ternyata dia memiliki bakat untuk menjadi ganas, maka kemudian sel-sel tersebut menjadi tidak terkendali, unkontrol, dan kemudian berubah menjadi sel kanker. In situ malignansi atau keganasan in situ, atau dikenal dengan karsinoma in situ, sebenarnya merupakan pertumbuhan sel abnormal pada jaringan yang melapisi suatu organ. Nah, pertumbuhan ini pada umumnya terbatas pada jaringan tersebut, tetapi bila dibiarkan, kumpulan sel abnormal ini bisa tumbuh dan berkembang menjadi kanker, lalu menyebar ke jaringan normal yang ada di sekitarnya. Pada dasarnya, neoplasma epitel dengan gambaran adanya keganasan itu terjadi gangguan pada pertumbuhan sel, kemudian bentuknya seperti atopik sitologi, kemudian ada gangguan pada proses diferensiasi. Sering dikenal sebagai karsinoma in situ. Karsinoma in situ adalah kalau dalam kaidah medis itu karsinoma in situ sering dianggap sebagai stadium paling awal atau stadium 0 dari penyakit kanker. Stadium ini bisa ditemukan pada beberapa jenis kanker di permukaan organ tertentu. Tetapi yang perlu diingat, invasi dari
kanker maligna itu tidak melalui membran basal. Oke teman-teman, kita sedikit mengulangi tipe dari neoplasia yang jinak atau benigna. Teman-teman bisa lihat di gambar tersebut ya. Kita bisa lihat bahwa sel yang berupa neoplasia itu yang dia tergolong kategori jinak, dia bentuknya itu stuck dan ukurannya itu cenderung tidak berubah, kemudian dia itu tidak bersifat mobile atau mobilisasi, sehingga dia itu lebih cenderung permanen di posisi tersebut. Nah, ciri-cirinya kita perlu mengingat bahwa tipe dari neoplasia jinak itu dia memiliki pertumbuhan yang lambat. Dia biasanya memiliki tingkat pembelahan mitosis yang rendah. Sedangkan kita bisa lihat di situ bahwa di gambar tersebut kita bisa lihat bahwa sering kali tidak ada invasi getah bening atau dari jaringan sekitarnya, sehingga hal itu akan merangsang bahwa tidak adanya metastasis ke arah yang lain. Nah, menyerupai jaringan sel asal, dan dia jarang sekali terjadi nekrosis, juga jarang sekali terjadi ulserasi. Pada kondisi jangka panjang, biasanya tipe neoplasia yang benigna itu tekanannya pada jaringan yang berdekatan, kemudian adanya obstruksi saluran atau organ yang berongga, kemudian disebabkan karena adanya mampu memproduksi hormon. Kemudian apabila hal ini tidak tertangani dengan baik, dia itu akan berubah menjadi praganas, biasanya cenderung menyebabkan ansietas ataupun kecemasan. Baik, teman-teman bisa lihat lagi pada tipe neoplasia yang maligna atau ganas. Kita bisa lihat di sini bahwa neoplasia yang ganas itu dia itu cenderung kita lihat selnya teman-teman di gambar bahwa selnya itu dia itu cenderung ganas, dia bentuknya itu tidak stuck, bentuknya tidak beraturan seperti itu. Kemudian dia memiliki tingkat mitosis, pembelahan mitosis yang tinggi. Kemudian dia itu biasanya secara bentuk itu tidak irregular atau tidak beraturan. Kemudian dia memiliki dinding-dinding yang berinfiltrasi. Kemudian sel maligna tersebut itu bisa menginvasi ke jaringan yang lain, jaringan sekitar jaringan yang lain melalui limfe ataupun getah bening, sehingga hal ini akan memicu bahwa sel neoplasia maligna ini bisa metastasis atau bisa menyebar ke area yang lain. Nah, biasanya sel tersebut itu berbeda sekali dengan sel asal dan sering sekali mengalami nekrosis pada umumnya, kemudian pada umumnya juga mengalami ulserasi. Baik teman-teman, kita kemudian akan membahas terkait dengan klasifikasi tumor. Jadi berdasarkan klasifikasi tumor itu akan dibedakan berdasarkan pola kebiasaan tumbuhnya, yang kemudian kita akan kenal apakah dia akan termasuk tumor jinak ataupun tumor ganas. Kemudian berdasarkan asal dari jaringan tempat dia itu tumbuh, itu dia biasanya akan dikenal sebagai tingkatan-tingkatan, yang kemudian hal itu memicu supaya tumor itu akan diklasifikasikan berdasarkan tingkatannya. Kita bisa melihat di tabel di bawah ini teman-teman, ini adalah asal dari sel, kemudian ada tumor benigna dan tumor maligna. Misalnya asal selnya itu dari sel apitel, maka benignanya disebut sebagai papiloma ataupun adenoma, sedangkan pada
tumor ganasnya itu disebut sebagai karsinoma. Kemudian apabila pada jaringan penyambung itu dimanapun letaknya, maka benigna itu nanti diakhiri dengan oma. Kemudian maligna itu dimanapun letaknya, dia itu biasanya ganas dan kita akan kenal dia dengan sarkoma. Tinggal ditambahin belakangnya itu adalah letak dari sel itu ditemukan. Kemudian pada asal dari sel limfoid, kalau benigna tidak ada istilahnya ya. Kalau maligna itu dikenal dengan limfoma. Kemudian misalkan asalnya dari hemopoietik, kalau benigna tidak ada. Kalau maligna itu contoh penyakitnya adalah leukemia. Seperti itu teman-teman. Jadi nama-nama dari tumor atau neoplasia yang berkembang itu sebenarnya menggambarkan di mana dia itu terletak dan apakah dia itu bersifat ganas ataupun dia bersifat jinak. Berikutnya adalah neoplasia intraepitel. Neoplasia ini adalah jenis neoplasia yang dia itu displasia tapi berpotensi pramaligna atau praganas. Kemudian pertumbuhan dan transformasi selnya itu tidak normal, dia akan terbatas pada epitel saja ataupun kemudian kita kenal sebagai in situ, dan kemudian dia itu dapat menembus struktur organ aksesori meskipun secara pada beberapa literatur kita bisa menemukan bahwa intraepitel neoplasia itu sebenarnya kondisi di mana terjadi sel abnormal yang kita temukan di lapisan jaringan, yang mana itu merupakan pelapisan jaringan-jaringan organ dalam seperti prostat, kemudian seperti payudara, ataupun seperti serviks atau leher rahim. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa neoplasia intraepitel ini belum dikatakan kanker, namun biasanya bisa berkembang menjadi kanker dan dia itu biasanya pada grade 1 sampai 3. Tumor grading and staging itu sebenarnya merupakan sebuah sistem yang sering digunakan untuk menentukan stadium dari neoplasia. Nanti kita kenal dengan istilah TNM, di mana T itu merujuk pada ukuran tumor, kemudian N itu merujuk pada penyebaran sel kanker ke kelenjar getah bening, dan M itu sendiri merujuk pada ada atau tidaknya metastasis pada sel kanker. Pengklasifikasian ini biasanya digunakan hanya untuk tumor ganas, umumnya memiliki nilai prognostik yang baik. Kemudian adanya staging atau pelevelan peningkatan seperti itu untuk menilai tumor secara histopatologi atau dilihat dari sisi patologi jaringannya serta dari gejala klinisnya. Kemudian untuk mengukur tingkat penyebaran tumor ke seluruh tubuh dengan cara misalnya pelevelan TNM tadi, tumor, node itu lymph node ya atau limfe, kemudian metastasis. Nah, adapun untuk penilaiannya itu dilihat dari menilai jaringan itu secara histopatologi, jadi diambil jaringannya sedikit kemudian kita bawa ke laboratorium untuk dilihat jaringannya itu seperti apa. Kemudian bisa digunakan untuk mengukur derajat diferensiasi histologis. Misalkan kita melihat apakah sel ini itu berbeda sekali dengan sel asal. Kalau berbeda berarti kan dia cenderung ganas, tapi kalau misalkan sama atau mirip dengan sel asal maka dia cenderung jinak. Ada beberapa contoh untuk penilaian grading ini atau penilaian ini ya atau grading ini, contohnya adalah menggunakan grading Gilson atau penilaian Gilson untuk kanker prostat. Teman-teman bisa melihat pada tabel di sebelah kanan itu adalah
pengklasifikasian atau peningkatan atau penilaian dengan metode TNM, yang mana yang T itu adalah primary dari tumornya atau tumor primernya. Kemudian kita lihat TX itu adalah tumor primer tidak dapat dinilai. T0 itu artinya tidak ada bukti terdapat tumor primer. T is ya, itu adalah artinya adanya karsinoma in situ. Kemudian ada T1, itu artinya adalah tumor ada kurang dari 2 cm. Kemudian ada T2. T2 itu tumor lebih dari 2 cm tetapi tidak lebih dari 5 cm ukurannya. Kemudian ada T3. T3 itu adalah tumor lebih dari 5 cm. Kemudian T4 itu adalah tumor ukuran berapapun dengan perluasan langsung ke dinding dada atau kulit seperti yang kemudian diuraikan di bawah ini, seperti kayak perluasan ke dinding dada tidak melibatkan otot pectoralis, kemudian adanya udem terbatas di kulit payudara yang sama, misalkan seperti itu. Nanti di sini dari primary tumor itu nanti akan dibagi lagi menjadi T4AB gitu ya, ada derajat A, B, C, D seperti itu. Semakin tinggi derajat alfabetnya, maka dia itu semakin tinggi gitu. Jadi kalau 4A itu lebih rendah tingkatannya dibanding 4B, atau 4C lebih rendah dibanding 4D, seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat dari kelenjar getah bening ya. Nah, kelenjar getah bening itu dilihat dari NX. NX itu artinya kelenjar getah bening regional tidak dapat dinilai. Kemudian N0 itu tidak ada metastasis ke kelenjar getah bening regional. Kemudian N1 itu adalah metastasis ke kelenjar getah bening aksila ya, aksila ipsilateral tetapi dapat digerakkan. Artinya aksila itu ketiak, di daerah ketiak, ipsilateral itu berarti ketiak pinggir dan dia tidak dapat digerakkan. Kemudian yang N2 itu artinya dia itu akan metastasis kelenjar getah beningnya itu tapi tidak dapat digerakkan secara atau terfiksasi gitu, atau kemudian tampak secara klinis kelenjar getah bening internalnya itu terbukti terdapat metastasis ke kelenjar getah bening. Nah, kemudian yang N3 itu metastasis di perirektal atau inguinal melalui kelenjar getah bening, kemudian atau bahkan terjadi secara bilateral pada daerah iliak itu selangkangan, dan di daerah inguinal gitu, di daerah kelenjar getah bening inguinal. Sedangkan pada M atau metastasisnya itu ada M0 yang artinya tidak ada metastasis, dan M1 itu yang kemudian terdapat metastasis. Seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman, pengklasifikasian grading and staging tumor, kalau grading itu dia berdasarkan dari penampakan mikroskopik dari sel-sel tersebut yang terkandung pada tumor. Spesifik pada tipe tumornya itu seperti apa, kayak begitu ya, apakah dia ganas ataupun enggak. Kalau staging itu biasanya didasarkan oleh kondisi klinik, kemudian kondisi radiologi. Misalkan ketika pemeriksaan radiologi, entah dia itu diperiksa menggunakan MRI ataupun yang lain, kemudian kriteria-kriteria terjadinya pembedahan, seperti kayak ukuran tumornya kayak bagaimana, kemudian apakah dia itu melibatkan limfonodi atau getah bening di daerah regional, kemudian apakah kemudian terlihat tampak adanya metastasis atau tidak gitu. Nah, staging itu biasanya akan kita gunakan untuk menilai
prognostik. Prognostik itu artinya kesempatan atau peluang pasien itu pulih gitu. Jadi kalau misalkan ada TNM, kita bisa ngelihat, oh semakin nilainya itu rendah, maka derajat atau peluang dia itu pulihnya itu semakin tinggi. Tapi kalau nilainya semakin tinggi, justru peluang dia itu untuk sembuh itu justru semakin rendah. Seperti itu. Onkogen gitu ya, ataupun yang kemudian kita kenal dengan tumor supresor gen atau gen yang berfungsi untuk menekan adanya tumor. Baik, di sini kita lihat bahwa proto-onkogen adalah gen normal yang dapat menjadi onkogen karena mutasi atau peningkatan ekspresi. Jadi gen itu kan diekspresikan ya. Teman-teman pasti tahu dari pelajarannya Bu Lutfi di genetik. Nah, onkogen adalah gen yang mendorong perilaku neoplastik sel. Di sini kita bisa lihat juga gen supresor tumor adalah gen yang dapat menghambat transformasi sel menjadi keadaan yang neoplasma atau kita kenal dengan tumor tadi. Adanya mutasi pada proto-onkogen dan gen supresor tumor akan menyebabkan terbentuknya neoplasia. Jadi neoplasia itu hampir selalu disebabkan karena adanya mutasi. Mutasi pada proto-onkogen akan menyebabkan pembelahan sel yang berlebihan dan kemudian hal ini akan menyebabkan terjadinya pencegahan apoptosis. Kita bisa lihat kembali di teori sebelumnya bahwa apoptosis itu kematian sel yang terprogram dan itu penting. Apabila semakin sedikit apoptosis, maka itu berbahaya karena artinya terjadi mutasi gen atau gen akan memerintahkan sel untuk bekerja tidak sebagaimana mestinya. Kemudian kita lihat lagi bahwa mutasi pada gen supresor tumor itu mencegah perbaikan DNA yang menyebabkan mutasi dan menyebabkan proliferasi sel yang berlebihan atau mencegah terjadinya apoptosis. Dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Berikutnya, teman-teman, itu adalah terkait dengan mutasi germinal dan mutasi somatik. Nah, teman-teman bisa lihat di sini bahwa mutasi germinal itu merupakan jenis mutasi yang terjadi pada sel kelamin atau sel gamet, dan jenis mutasi ini itu dapat diturunkan pada generasi sebelumnya. Sedangkan ketika kita berbicara tentang mutasi somatik, itu merupakan jenis mutasi yang terjadi pada sel-sel tubuh. Mutasi somatik ini tidak akan diturunkan kepada generasi sebelumnya. Pada generasi berikutnya, mohon maaf. Jadi mutasi somatik ini dia itu hanya mempengaruhi sel-sel yang berasal dari sel-sel yang terkena mitosis dari neoplasma. Contohnya ya, misalkan mutasi somatik itu adalah kanker kulit. Seperti itu. Sedangkan kalau misalnya kita berbicara tentang mutasi germinal, itu mutasi yang terjadi pada sel-sel kelamin gitu. Contoh dari mutasi germinal itu misalkan penyakit hemofilia. Hemofilia itu kan merupakan penyakit turunan ya, yang itu diturunkan karena adanya mutasinya itu terjadi pada sel-sel kelamin atau gamet gitu. Sehingga kalau misalkan si orang tua itu salah satunya memiliki hemofilia, bisa dipastikan maka anaknya itu juga dia itu membawa mutasi tersebut, entah dia kemudian menderita saat itu juga atau mungkin pada sekian tahun berikutnya dia baru menderita. Melakukan screening sebagai salah satu pencegahan itu penting ya. Sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu screening. Screening itu adalah memeriksa orang yang tampaknya sehat tanpa gejala untuk mengidentifikasi mereka yang mungkin berisiko tinggi terhadap suatu penyakit ataupun suatu kondisi. Misalkan pada
orang-orang yang bekerja pada pabrik-pabrik limbah kaca misalkan ya, itu akan memungkinkan terjadinya kontak dengan bahan kimia silika yang kemudian memungkinkan akan terjadi mutasi sel, sehingga meskipun para pegawainya itu mungkin belum mengalami sakit, maka dia perlu dilakukan screening secara berkala. Ataupun di tempat-tempat lain yang kemudian dia itu berpeluang atau berpotensi untuk terjadinya mutasi gen. Nah, mengapa screening untuk kanker deteksi dini memberikan prognosis atau peluang untuk kesembuhan itu menjadi lebih tinggi? Kemudian tumor itu ditemukan pada tahap yang dapat disembuhkan dan sebelum mereka itu bermetastasis dengan adanya screening tadi. Sehingga semakin dini kita melakukan screening, itu tahap antisipasinya itu menjadi semakin besar. Nah, tetapi screening itu juga bisa menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ada biasnya waktu tunggu. Jadi kadang-kadang di screening sekarang itu masih baik-baik saja, tapi kemudian hanya berjarak waktu sekian itu ternyata sel itu sudah mengalami perubahan, menjadi berbeda dengan bentuk aslinya, dan bahkan dia cenderung bermetastasis. Itu juga bisa terjadi. Kemudian adanya abnormalitas dini yang terdeteksi dengan screening mungkin tidak berkembang menjadi neoplasma ganas, serta adanya permasalahan beberapa orang itu justru enggan di screening karena takut khawatir gitu, kayak misalkan screening payudara untuk mendeteksi kanker payudara ataupun screening pada rahim untuk mendeteksi apakah ada kanker leher rahim atau tidak, seperti itu. Baik, berikutnya adalah kita belajar terkait dengan perubahan dari adenoma menuju karsinoma. Teman-teman, kita lihat bahwa perkembangan bertahap dari neoplasma jinak ke ganas karena ada akumulasi mutasi. Mutasi yang terjadi pada urutan itu didefinisikan dengan baik pada misalkan contoh kanker kolorektal. Nah, ini adalah contohnya teman-teman. Jadi dari teman-teman bisa melihat pada gambar di bawah ini, kolon normal, kemudian adanya kerusakan sehingga kemudian mukosa itu mengalami resiko terjadinya perubahan sel. Nah, kemudian muncul adenoma. Adenoma itu kemudian berkembang secara invasif karena adanya adanya mutasi gen yang bertumpuk gitu ya, yang meningkat sehingga dia berkembang menjadi karsinoma. Jadi istilah adenoma itu untuk tumor jinak, masih jinak, sedangkan karsinoma itu untuk tumor ganas. Kalau kita bisa melihat pada tabel yang gambar yang kita kotakin yang ada tanda panah-tanda panah tersebut, teman-teman bisa melihat bahwa di sini ada epitel normal, kemudian adanya mutasi pada sel-sel tertentu karena mutasinya itu terutama pada gen 8q24 akan mengakibatkan munculnya adenoma kecil. Kemudian adanya mutasi dari KRAS, maka adenoma yang kecil tadi akan berkembang menjadi adenoma yang besar. Nah, dari adenoma yang besar tersebut, mutasinya itu bertambah. Jadi mutasinya itu selain tadi kan awalnya mutasi dari gen 8q24, kemudian ada mutasi KRAS, terus ternyata mutasinya itu berkembang lagi menjadi mutasi pada kromosom 17q, 18q, atau kemudian penghapusan pada kromosom TP53 dan lain sebagainya, yang itu merupakan salah satu bentuk mutasi juga, sehingga hal ini akan mengakibatkan adenoma karsinoma itu invasi dan kemudian ditambahi adanya mutasi dari NM23 sehingga akan bermetastasis dan berkembang menjadi karsinoma. Seperti itu teman-teman. Komplikasi dari tumor. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa mengapa kanker itu dapat menyebabkan masalah gitu ya, menyebabkan masalah tambahan, bisa karena adanya efek lokal.
kemudian terjadinya metastasis, kemudian terjadinya efek metabolik. Pada contoh gambar di samping ini itu adalah gambar seorang yang mengalami obesitas gitu. Pertanyaannya adalah mengapa obesitas dapat menyebabkan kanker? Jadi kaitan obesitas dengan risiko kanker itu sebenarnya tergantung dari adanya jumlah lemak visceral. Lemak visceral itu bisa kita lihat dari perut ya teman-teman. Apabila perutnya itu buncit, maka lemak visceralnya itu berlebihan. Jumlah lemak visceral yang berlebihan itu akan mempengaruhi proses tertentu dalam tubuh, terutama cara tubuh dalam mengelola hormon. Seperti misalkan hormon-hormon yang berasal dari lemak atau steroid, contohnya adalah hormon insulin ataupun hormon estrogen. Maka lemak itu akan mempengaruhi bagaimana dan kapan sel membelah dan mati, sehingga resiko kanker itu juga akan semakin berkembang gitu. Nah, orang yang dia itu obesitas, maka ada beberapa sel yang tersumbat oleh lemak yang imbasnya itu sel tersebut tidak berfungsi, sehingga sel itu menyebabkan sel kanker itu bisa berkembang secara bebas. Misalkan kalau sel yang tidak berfungsi dengan optimal adalah sel penekan tumor, nah itu justru akan menyebabkan si kanker yang telah berkembang itu justru akan menjadi semakin berkembang lagi. Karena pada dasarnya setiap tubuh kita itu memiliki bibit sel kanker atau bibit sel tumor. Tinggal apakah kita akan menumbuh kembangkannya, menyuburkannya atau tidak. Salah satu caranya adalah dengan melihat gaya hidup kita, body kita, seperti itu teman-teman. Baik teman-teman, kita bisa lihat di sini bagan komplikasi dari tumor. Jadi komplikasi dari tumor tadi kan ada beberapa yang menyebabkan ya, dari efek lokal, kemudian ada metastasis, kemudian ada efek metabolik. Nah, efek lokal itu bisa disebabkan misalkan adanya penekanan atau kompresi, contohnya pada obstruksi atau hambatan terjadinya jalan nafas, adanya hambatan pada jalan nafas, kemudian adanya hambatan pada saat pengeluaran feses, bowel, kemudian adanya disfagia, misalkan kesulitan dalam menelan, dan kemudian ada juga lokal efeknya itu lokal invasi, kemudian ada ulcerasi seperti kayak adanya kehilangan banyak darah pada saluran pencernaan gitu ya, mengakibatkan terjadinya anemia. Kemudian juga bisa terjadi banyak infeksi. Kemudian ada kerusakan pada struktur-struktur sel pendukung. Nah, selain efek lokal, itu juga karena adanya metastasis, jadi adanya penyebaran secara hematogen, adanya penyebaran dengan menggunakan kelenjar limfa atau kelenjar getah bening, kemudian adanya penyebaran melalui torakoseramik, kemudian adanya implantasi. Nah, berikutnya efek metaboliknya bisa ada tumor spesifik, seperti kayak tumor tersebut akan memproduksi hormon-hormon tertentu sehingga menyebabkan penyakit kasing, kemudian akan menyebabkan penyakit tirotoksikosis, kemudian ada hiperparatiroidisme, dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa menyebabkan finger clubbing, atau kemudian kayak kuku-kukunya itu kayak membengkak gitu ya, muncul di atas kelihatan kayak mau lepas gitu. Kemudian adanya hipertrofi pada atau osteoartropi. Nah, yang non spesifik itu bisa menimbulkan penyakit koheksia, kemudian adanya letargi, serta adanya malaise. Pengobatan secara personal, jadi penanganan kanker itu biasanya akan ditargetkan ke gen yang menyebabkan kanker tersebut. Dan biasanya itu kita akan menggunakan obat-obat
khusus yang bisa mentreatment dari kanker itu supaya dia tidak berkembang di kemudian hari. Contohnya adalah trastuzumab dan imatinib. Ini biasanya nanti akan ada sesi khusus di semester 5 di keperawatan medikal bedah, serta ada sesi khusus di semester 6 yaitu di keperawatan paliatif. Baik teman-teman, sekiranya itu dulu yang bisa saya paparkan terkait dengan materi neoplasia. Semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa memahami penjelasan dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi. Apabila ada pertanyaan, silakan bisa ditulis di link bawah ini ataupun bisa disampaikan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.